Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tunubi atini mahabbatan wa ma'rifatan. Selamat sore teman-teman yang ngaji dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Adis dan di kajian pekanannya Yuk Ngaji tentunya ya. Dan sekarang sedikit berbeda karena kita ketahui Indonesia, negara kita ini sedang mengalami pandemi virus corona. Jadi kita harus melakukan kajiannya dengan melalui online ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam hal menuntut ilmu. Insya Allah ini tetap menjadi majelis ilmu yang insya Allah dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang insya Allah akan memberikan berkahnya dan juga siap untuk mengaminkan doa-doa kita. Oleh karena itu mari kita bersiap-siap untuk memulai kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, untuk kajian pada sore hari ini temanya adalah Art of Mind. Ya, mohon maaf saya lupa. Oke, untuk kajian pada sore hari ini temanya adalah Art of Mind, bahagia di tengah ujian. Nah, ini mengenai bagaimana cara mengelola pikiran kita agar kita bisa tetap bahagia di tengah ujian-ujian seperti ini. Seperti kita ketahui negara kita tadi kita sedang mengalami pandemi. Tentu masyarakat menjadi banyak yang ketakutan dan juga menjadi susah untuk berbahagia. Oleh karena itu pada sore hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Kiki Efwijaya yang siap untuk memberikan materinya tentang Art of Mind, bahagia di tengah ujian. Oke, Ustadz, monggo Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizalad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Amma ba'd. Sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, yang alhamdulillah sore ini barangkali menyaksikan di tempatnya masing-masing, di kosnya, di rumahnya ataupun dimanapun berada. Alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan sore hari ini saya kembali bisa menyapa walaupun agak beda ya suasananya ya. Kalau biasanya kita ngobrol kemudian ada banyak orang, kali ini kita kajiannya lewat pendekatan virtual semacam ini. Nah, yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah karena bagaimanapun dalam situasi yang tidak sepenuhnya baik ini ya, kita tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita walaupun barangkali semuanya tidak maksimal. Setidaknya ya optimal lah kita kerjakan ya. Yang kedua, salawat dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, topik kita kali ini menarik ya, Art of Mind. Jadi seni mengelola, memanage pikiran kita ya. Dan itu dikaitkan dengan bagaimana agar kita ini tetap bahagia dalam situasi ujian yang sekarang ini kita hadapi. Sedikit cerita, kemarin 3 minggu yang lalu istri saya itu belanja ke warung ya. Lalu kemudian dia terperanjat dengan sebuah kejadian. Jadi ada seorang bapak datang ke warung itu lalu mengatakan, "Mbak, tumbas beras sekilo." Ya. "Mbak, beli beras sekilo." Gitu ya. Nah, mendengar omongan bapak tadi itu, istri saya langsung terperanjat. Ya. Jadi kalau orang tuh kalau beli beras hanya sekilo, itu kita bisa bayangkan keadaan itu memang berat. Jadi jangankan berpikir tentang lauk pauk, untuk mendapatkan beras sekilo saja demikian berat. Betapa banyak di antara kita yang mengalami kondisi seperti itu.
Dan itu hanya satu bagian atau satu dari sekian ratus, sekian ribu, sekian juta peristiwa yang menggambarkan kepada kita bahwa hari ini memang kita dalam situasi yang sangat berat, ya, harus diakui. Nah, sehingga memang dalam situasi yang demikian berat ini, kita ini harus mampu memanage diri kita, mengelola pikiran kita dengan baik, agar kita ini kemudian tidak terjerembab di dalam penderitaan. Nah, ini hal yang memang mudah untuk diceritakan barangkali, disampaikan, saya pun menyampaikannya dengan mudah, tapi dalam praktiknya memang memerlukan ikhtiar yang tidak gampang, ya. Nah, karena itu topik ini menjadi sangat menarik karena bagi saya ini topik yang pas kita bicarakan dalam konteks saat ini, ya. Nah, sahabat yuk ngaji dimanapun berada, yang jelas hal pertama yang harus saya sampaikan adalah kita tidak boleh putus harapan dengan keadaan ini. Jadi tidak boleh ada kata putus asa dalam kehidupan kita itu, ya. Saya teringat ada sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan kita ini dilarang untuk putus asa terhadap 3 hal, kata beliau. Yang pertama, kata beliau itu, jangan pernah putus asa untuk memperbaiki umat. Ya, makanya hari ini yuk ngaji tetap mengadakan acara begini karena ini salah satu bentuk tanggung jawab kita. Bahwa untuk memperbaiki umat ini tidak harus menunggu keadaan kita siap, keadaan kita sehat. Ketika kita sanggup, kita mampu untuk mengajak orang lain dalam kebajikan, maka kita harus menjalankan itu. Itu pendapat Ibnu Abbas. Nah, yang kedua, sahabat embun hati dimanapun, sahabat yuk ngaji dimanapun berada, ya, jangan pernah putus asa untuk memperbaiki keadaan. Nah, ya hari ini kita sedang menghadapi itu kan. Kita sedang berjuang untuk memperbaiki keadaan. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketidakputusasaan yang mestinya terpatri di dalam diri kita. Dan hari ini kita sedang berjuang untuk menjalani yang kedua. Makanya tadi saya sampaikan kita tidak boleh putus harapan ketika kita menghadapi situasi semacam ini. Cuma dalam praktiknya kadang-kadang kita itu sering confuse gitu loh. Tidak bisa membedakan mana harapan, mana angan-angan, mana keinginan. Nah, itu hal yang berbeda, perlu dipahami juga, ya. Apa angan-angan itu? Ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Imam Al-Ghazali di dalam masterpiece-nya Ihya Ulumuddin. Jadi kata beliau, angan-angan itu ibarat orang yang menginginkan hasil panen yang bagus, ya, tetapi dia hanya duduk diam, ya, tidak pernah dia memilih bibit, dia tidak pernah menyiapkan lahan, dia tidak pernah menanam, tapi ujuk-ujuk dia berharap ada keajaiban dari langit. Nah, ini angan-angan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada yang disebut sebagai keinginan. Nah, keinginan ini agak lebih baik daripada angan-angan. Jadi keinginan itu kata beliau seperti orang yang dia memilih bibit yang baik, dia siapkan lahan yang baik, dia tanami dengan bibit tersebut, tetapi setelah itu dia diam menunggu sesuatu yang Allah kerjakan sedemikian rupa. Dia tidak menjaganya dari hama, dia tidak memberikan air yang cukup, dia tidak memberikan pupuk yang memadai. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya tentu saja petani itu hanya menuai hasil panen yang tidak baik. Kan begitu? Karena dia tidak menyempurnakan ikhtiarnya. Nah, maka dalam konteks ini kita itu harus memiliki harapan. Harapan itu menyempurnakan ikhtiar kita. Ya, jadi kita pilih bibit yang baik, kita siapkan lahan yang baik, kita tanami dengan benar, kita jaga dari hama, kita kasih air yang cukup, dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah bahwa insya Allah akan menghasilkan panen yang baik pula. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang pertama harus kita miliki di dalam hal ini adalah kita harus memiliki harapan bahwa pandemi COVID-19 ini insya Allah akan berakhir, ya. Nah, cuman memang kapan berakhirnya itu menjadi pertanyaan besar kita semuanya. Kalau kita menggunakan sedikit teori manajemen perubahan, ketika ada situasi krisis begini itu kita akan merespon dengan 4 sikap. Saya singkat saja dengan SARA. Ya, sahabat Yuhati itu ada singkatan SARA, bukan SARA pengertiannya yang sifatnya seperti kita pahami, bukan. Satu singkatan, akronim. S, shock. Shock. Kita terkejut. Ya kan? Kita terkejut. Peristiwa yang terjadi COVID-19 yang terjadi di Wuhan akhir Desember 2019. Jauh di benua nun jauh di sana.
Tiba-tiba hari ini, bulan Maret, ada di depan kita. Kita shock, kita terkejut. Ya. Yang kedua, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, kita ini mengalami yang kedua, yaitu apa? Anger. Kita marah. Kita marah. Kenapa? Betapa tidak marah? Aktivitas rutin yang biasanya kita jalankan, kita kuliah, kita kerja, kita beraktivitas rutin kayak biasanya, tiba-tiba dengan adanya wabah ini, dengan adanya pandemi, terganggu semuanya kan? Kita marah. Mohon maaf, bahkan ratusan ribu hari ini orang-orang yang di PHK, dirumahkan. Cuti tapi nggak berbayar, itu kan sama aja dengan diberhentikan kan, begitu itu kan? Ini yang terjadi hari, dan orang marah dengan situasi ini. Maka kalau kita bisa melihat di media sosial, di berbagai kanal-kanal yang bisa kita jumpa, itu banyak orang yang mengungkapkan kemarahannya sedemikian rupa. Sehingga jujur saya menjadi termasuk orang yang mengkritik bahwa ketika pemerintah bersikap defensif ya, dengan mengancam ini mengancam itu terhadap kemarahan publik, ini tidak tepat. Dalam konteks perubahan, manajemen perubahan itu pasti ada kemarahan di situ, ada anger di situ. Nah, lalu yang ketiga kita lihat itu, yang terjadi R, rejection. Penolakan, penolakan tuh hari ini banyak orang yang menolak, banyak orang yang kemudian akhirnya setelah sekian minggu diisolasi, mereka lihat gak ada kemajuan, mereka kembali jalan-jalan lagi ke pasar lagi, aktivitas kayak biasanya, mereka menolak itu. Ya, ini rejection terjadi. Bahkan sekarang tadi saya kesini agak terlambat karena saya bingung, di lockdown semua nih di berbagai kampung gitu ya, lewat sini nggak bisa, lewat sana nggak bisa. Karena pusat tidak memberikan kebijakan yang tegas, akhirnya masyarakat secara komunitas melakukan penolakan kayak begitu gitu loh. Walaupun akhirnya tentu saja kita berharap ada fase keempat, yaitu acceptance, yaitu penerimaan. Nah, tapi untuk sampai pada dari tahap yang pertama, tahap shock, sampai dengan penerimaan, itu kan tidak gampang, tidak mudah. Makanya diperlukan manajemen pikiran. Ya toh? Nah, itu sahabat Yuk Ngaji yang berbahagia. Jadi kita ini memang memerlukan pengelolaan pikiran. Nah, sekarang mari kita coba lihat bagaimana cara kita memanage pikiran kita itu agar kita tidak terjebak di dalam penderitaan. Karena sebenarnya memang bahagia dan menderita itu adalah pilihan sebenarnya gitu ya. Kalau kita memilih bahagia, kita juga bisa memilih menderita. Tergantung bagaimana penyikapan kita. Nah, tentu saja kita harus melihat dalam konteks sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya acuan kita yang pertama kali adalah agama itu sendiri ya. Karena pegangan ini harus kita pegang baik-baik. Yang pertama, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, kita harus melihat bahwa yang namanya musibah ini sebagai sebuah keniscayaan, sebuah sunatullah ya, sebuah sunatullah. Tapi sebentar, saya ingin sampaikan ini secara kritis. Kita selama ini memang diminta untuk percaya pada qada dan qadar. Kita percaya pada takdir ya. Tadi di awal tausiah saya mengutip satu firman Allah di surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Dan setiap musibah yang terjadi di bumi dan pada dirimu, kata Allah, itu sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ya, sebelum diwujudkan. Inna zalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah kalau Allah menghendakinya. Nah, jadi memang kita harus melihat bahwa semua kejadian yang menimpa kita itu memang sudah by design. Allah sudah mengaturnya kepada kita semuanya. Nah, cuma ingat, ketika kita belajar tentang akidah itu ada namanya dua takdir, ya kan? Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita intervensi gitu loh. Itu namanya takdir mubram. Contoh misalnya, saya misalnya ya rodo mancung, alhamdulillah gitu ya. Tapi ada sahabat Yuk Ngaji barangkali yang kok saya mancung ke dalam ya. Itu takdir mubram, gak bisa ditolak itu, ya kan? Saya kok kuning langsat, alhamdulillah. Ada yang lain sawo matang, bahkan dia mohon maaf sawo bosok barangkali gitu ya. Itu bagian dari takdir mubram, gak bisa diubah, dia usah dikotak-katik. Kita lahir di mana, bapak ibu kita siapa, suku bangsa kita apa, itu takdir mubram. Takdir yang tidak bisa kita kotak-katik lagi. Satu sikap kita terhadap takdir itu, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, yaitu kita harus berdamai dengan takdir itu.
Ya, kalau kita paksa nabraknya kita akan sakit, bonyok kita. Ibarat nabrak dinding yang keras ya, pasti kita akan bonyok gitu. Tapi, nah ini dia. Allah dengan Rahman dan Rahimnya itu memberikan takdir kedua, namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu memberikan ruang intervensi pada kita untuk mempengaruhinya. Artinya di situ ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kalau kita mau jadi orang ranking 1 di sekolah, ya belajar dong. Ya kan? Kalau mau sukses ya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kan begitu. Itu namanya takdir mu'allaq tuh kira-kira begitu. Nah, sekarang mari kita tarik. Kasus COVID-19 ini termasuk takdir apa? Kan itu pertanyaan pertama dari kita. Saya pribadi menganggap ini takdir mu'allaq, bukan takdir mubram. Kita lihat asalnya. Wallahu alam, yang benar, yang sumbernya yang mana yang benar saya juga bingung ya, karena masing-masing itu menganggap kebenarannya masing-masing. Tapi kita lihat sebenarnya ini kan terjadi karena perilaku manusia yang sembrono makan. Binatang yang diharamkan untuk dimakan tapi dikonsumsi. Akhirnya menyebar dari satu orang ke orang yang lain, dari puluhan orang, 100 orang, ribuan, bahkan jutaan orang. Jadi sebenarnya ini tidak perlu terjadi kalau orang itu tahu syariat, tahu aturan gitu loh, ya. Jadi ini takdir mu'allaq. Takdir yang sebenarnya kita punya intervensi mengendalikannya. Lalu kita lihat lagi. Bulan Desember terjadi, Maret baru masuk di negara kita. Bayangkan, 2 bulan kita punya waktu untuk mengantisipasi. Tapi yang terjadi? Tidak terjadi kan antisipasi itu? Tidak terjadi. Jadi ini terjadi sebenarnya jangan menyalahkan takdir juga, tapi karena kesalahan kita gitu loh. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 79 itu Allah memberikan pesan kepada kita yang sangat kuat. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Dan karunia yang ada padamu berasal dari Allah. Dan keburukan musibah yang menimpamu karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, tapi sekarang kita sudah lihat, ya nasi sudah jadi bubur. Ya sudah ditambah garam, tambah sambal, tambah saus, kita nikmati, kan begitu toh? Nah, tapi kita kembali ke awalnya dulu bahwa ini sebenarnya adalah semula adalah takdir mu'allaq. Kita bisa mengendalikannya. Asal sebenarnya ada langkah-langkah konkret yang kita lakukan. Nah, maka sahabat yuk ngaji dimanapun berada, saudaraku sekalian, kita sebenarnya bisa mengendalikan keadaan ini, ya. Maka paling tidak ketika memang secara makro kita tidak bisa mengendalikannya, paling tidak secara pribadi kita bisa mengendalikannya dengan mengisolasi diri kita, social distancing dan seterusnya. Itu adalah bentuk cara kita untuk mengintervensi takdir itu, ya. Nah, jadi itu yang pertama, lihat itu sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi saya katakan Allah tidak pernah semena-mena, ya. Sebenarnya ini terjadi dikarenakan kesalahan dari keteledoran, kecerobohan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabatku sekalian dimanapun berada, setiap ujian itu kan pasti ada maksudnya. Ya, setiap musibah itu pasti ada tujuannya. Nah, itu dia. Jadi kita ini harus mampu melihat bahwa musibah COVID ini sebagai sebuah yang bertujuan, sesuatu yang sifatnya itu ada maksudnya. Ya. Contohlah di ayat yang lain, misalnya Allah mengatakan salah satu contohnya itu ahasiban nasu ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kalian itu dibiarkan berkata kami beriman sementara kalian tidak pernah diuji? Nah, ya. Artinya ayat ini secara implisit mengatakan bahwa adanya musibah itu dalam kerangka ujian bagi kita semuanya, ya. Nah, maka ketika kita menghadapi sebuah musibah kayak COVID-19 ini, pertanyaan di kepala kita adalah pelajaran apa sih yang sebenarnya ingin dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah bertanya, kok saya, kok kami? Ah, itu dia ya. Kalau kita bertanya dengan pertanyaan itu, maka sudah, akhirnya kita tambah menderita itu. Tambah menggerutu itu, ya. Maka kita harus selalu bertanya apa pelajaran di balik peristiwa ini. Maka disinilah menurut saya tadi itu kita harus menemukan benang merahnya, menemukan tujuan apa di balik musibah ini. Nah, tentu dalam perspektif Islam banyak sekali tujuan-tujuannya itu, ya. Yang paling faktual yang kita lihat hari ini banyak di media-media sosial bertebaran toh, betapa alam mengalami peremajaan, ya. Langit Jakarta yang dulu selalu gelap, ya, kelabu, tiba-tiba hari ini biru, ya. Betapa terjadi peremajaan.
Betapa Allah mengintervensi alam ini sedemikian rupa agar kemudian mengalami posisi peremajaan kembali sehingga siap untuk menampung perilaku manusia lagi gitu loh ya. Nah jadi yang begini-begini kan adalah salah satu bentuk pemaknaan yang bisa kita lihat dari peristiwa yang sekarang kita sedang hadapi itu. Tapi dalam Islam itu ada beberapa makna tujuannya. Satu, tentu tadi sudah saya singgung pertama, yaitu untuk menguji tentang keimanan kita ya, menguji keimanan kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 83. Nah ini kalau sahabat yuk ngaji suka sholat tahajud itu mesti hafal ayatnya ini ya. Kalau enggak ya enggak hafal itu ya. Apa ayatnya itu? Ayatnya itu begini. Wa iza an'amna 'alal insani arada wa na'a bi janibi wa iza massahu sarru kana ya'usa. Ya Allah itu nyindir di ayat itu. Manusia itu kata Allah, kalau diberikan nikmat dia menjauh dan berpaling. Ya, menjauh dan berpaling, jangan sombong gitu loh. Dan ketika dia diberikan musibah ujian, maka dia berputus asa. Nah, ya. Jadi kecenderungan primitif kita itu semacam itu. Nah, sementara bagi orang yang beriman yang namanya musibah itu menjadi sebuah ujian. Apakah dia akan naik kelas ataukah tidak tergantung bagaimana cara dia menghadapi ujian itu. Kita lihat ini sekarang ya. Ketika kita tidak mungkin toh naik ke SD kalau nggak melewati ujian SMP. Tidak mungkin naik SMP kalau tidak ujian SMA dan seterusnya begitu ya. Cuman walaupun hari ini saya tahu banyak yang senang ya karena dibatalkan ujian nasional ya. Iya, anak saya yang SMP, SMA itu ya ketawa, senang banget ya. Wah, hore ya. Ujian nasional akhirnya dibatalkan juga ya. Bahkan kita sempat diskusi sama istri saya itu barangkali besok kita akan mengalami reschedule nih terhadap pendidikan kita. Bukan dimulai pada bulan-bulan pertengahan tahun ya, tapi mungkin awal tahun baru tahun ajaran baru barangkali, siapa tahu kan begitu ya. Tapi yang jelas hari ini kita lihat bahwa hal itu terjadi. Nah, lepas dari itu, yang jelas kita tidak akan pernah naik ke jenjang strata lebih tinggi kalau kita tidak pernah menghadapi ujian. Nah, musibah ini menjadi ujian kita. Apakah kita menjadi orang yang kayak digambarkan di surat Al-Isra tadi itu 83 tadi itu ataukah tidak gitu loh. Ya, makanya sahabatku sekalian, dalam literatur Islam itu banyak sekali kisah-kisah tentang orang yang mampu menghadapi ini dengan baik ya. Contoh misalnya yang pernah saya baca itu kisah seorang wanita bernama Khuludah binti Aud ya. Jadi beliau ini hidup pada masanya Nabi Daud alaihissalam mas. Jadi suatu hari Nabi Daud ini mimpi berkali-kali, wahai Daud, nanti istrimu besok pasanganmu di surga namanya adalah Khuludah binti Aud. Berkali-kali dia mimpi sekali, mimpi dua kali, mimpi tiga kali, berarti betul kan begitu ya. Oleh Nabi Daud kemudian dicari itu siapa wanita yang dimasukkan itu, dicari sampai beliau nyaris tidak ketemu. Sampai dia ketemu dengan wanita yang bernama Khuludah binti Aud itu. Nah, bertemu dengan Khuludah, Nabi Daud bertanya, wahai Khuludah, amal apa yang kau lakukan sehingga Allah memuliakanmu semacam ini? Nah, semula Khuludah menolak. Ya, barangkali Nabi Daud salah dalam memilih orang. Tapi bersikukuh Nabi Daud, benar, engkaulah wanita yang dikatakan Allah menjadi pasanganku di surga. Nah, kemudian Khuludah menjawab, wahai Daud, sebenarnya aku ini adalah wanita biasa. Tapi aku tak pernah mengeluh dengan segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanku. Ya, nah jadi barangkali inilah yang membuat Allah memilih Khuludah ini menjadi pasangan Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud gak mau lama-lama nunggu di surga, di dunia sudah dinikahinya gitu loh ya. Nah, jadi sahabatku sekalian, bahwa kita ini memang perlu menghadapi musibah. Ibarat emas itu ya. Emas itu tidak akan tahu keaslian kalau tidak digosok dulu kan. Nah, sebagai itu kita juga seperti itu. Kalau kita tidak digosok dulu dengan sebuah ujian, kita tidak bisa melihat kemurniannya sejauh apa. Begitulah kira-kira keimanan kita, ya. Apakah kita termasuk orang yang kukuh dengan keimanan kita, ataukah justru sebaliknya itu bisa diuji dengan sebuah musibah? Itu bagi kita, ya. Kalau dalam konteks lebih besar lagi, ini kan ujian kepemimpinan sebenarnya, iya kan? Kita bisa melihat ini mana orang yang benar-benar teruji kepemimpinannya, mana yang kualitasnya benar-benar kualitas kualitas kelas 1, mana yang KW kan, kelihatan begitu ya dengan musibah ini. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Nah, kemudian yang kedua, sahabatku sekalian, terkadang musibah itu juga menjadi semacam menjadi semacam teguran keras untuk kita. Ya, menjadi teguran keras untuk kita. Coba lihat ketika
ibu atau bapak Anda menegur Anda, ya. Contoh misalnya ada anak itu lagi rame, bapak ibu masih ngobrol, dia akan lihat dulu tuh, ya, dia akan pelototin itu. Oh, anaknya nggak paham, dia akan berdehem, begitu ya. Masih juga diam, masih juga rame. Kemudian ibunya bilang, "Nak, diam bisa nggak?" gitu ya. Maka anaknya mulai diam sesaat. Tapi rame lagi ya, karena nggak sabar akhirnya orang tuanya turun, deketi anaknya, jewer anaknya, baru anaknya diam. Nah, sering kali kita tuh kayak begitu. Kita ini kadang-kadang bebal, ya. Berbagai hal yang hadir dalam kehidupan kita itu membuat kita jadi orang yang bebal. Kita ini tidak bisa belajar dari berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Dikasih ini, dikasih itu, diberikan peringatan ini, peringatan itu, tapi nggak bisa paham juga, ya. Tidak, kita jadi orang yang bebal, jadi orang yang hatinya mati. Maka musibah itu menjadi semacam jeweran untuk kita, ya, jeweran untuk kita, ya, bahwa ada kesalahan besar yang sudah kita kerjakan itu, ya, dan baru kita memperhatikannya. Ini kan mirip dengan diktum di media itu, ya, bad news is good news, ya toh? Coba lihat berita itu. Yang jelek justru menarik. Tapi kalau yang bagus gak diberitakan itu, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika kita hidup itu. Kalau diberikan bad news, baru kita memperhatikannya. Nah, maka kita perlu disentak dengan yang begitu rupa itu. Dan kejadian hari ini, COVID-19 ini menjadi semacam bad news untuk kita. Menyentak kesadaran kita, membuka semuanya kepada kita, bahwa inilah yang terjadi realitasnya semacam itu. Hari ini kita harus akui itu. Ternyata infrastruktur ekonomi kita lemah. Ya dah? Lemah kita hari ini. Isu yang berkembang hari ini bahkan ada usul bahwa dana haji mau digunakan untuk mengcover COVID-19. Tentu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Ya. Nah, tapi lepas dari itu ini menjadi semacam apa? Saya menyebutnya musibah ini menjadi semacam etalase. Etalase yang bisa kita membaca orang itu secara terbuka begitu. Nah, lalu yang ketiga, sahabatku sekalian, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, kalau saya boleh meminjam istilahnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salihin, ya, musibah ini sebenarnya adalah cara Allah membersihkan jiwa kita, ya. Beliau mengenalkan dengan istilah at-tamkhis namanya, pembersihan. Ya. Jadi Allah itu kan ketika melahirkan kita kan dalam keadaan bersih tuh, dalam keadaan suci, ya. Tidak ada noktah, tidak ada kotoran di dalam jiwa kita ini. Tapi begitu kita sudah lahir ke muka bumi ini, kita bermasyarakat, kita bergaul, kita bermuamalah, sangat boleh jadi terjadilah noktah-noktah di dalam jiwa kita itu. Nah, karena itu Allah ini, kata Ibnul Qayyim, ingin membersihkan jiwa kita. Tamkhis tadi itu, kata beliau, terjadi dalam tiga episode. Dunia, alam kubur, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Nah, di dua alam terakhir, kita nggak bisa diberikan intervensi untuk membersihkan diri sendiri. Ya, Allah yang bekerja itu, ya. Allah yang bekerja. Tapi di episode pertama di dunia ini, kita bisa mengintervensinya dengan membersihkan diri kita pribadi. Nah, kalau kita nggak mau membersihkan juga, gitu ya, nggak mau membersihkan juga, udah. Kata beliau, sekurang-kurangnya ada 4 cara Allah untuk membersihkan jiwa kita. Apa itu, sahabat Yuk Ngaji? Yang pertama, Allah bersihkan dengan sulit mencari nafkah, ma'isyatan donka. Ya, dan hari ini kita lihat makin banyak orang yang kesulitan mendapatkan itu. Makanya peminat kartu prakerja meningkat luar biasa, ya. Tapi kecewa hari ini gagal di launching katanya gitu ya. Nah, itu yang terjadi hari ini. Yang kedua, apa lagi? Sakit. Nah, sakit yang datang melalui kehidupan kita. Ini bagian dari cara Allah memberi jiwa kita juga. Ya, alhamdulillah ya, terlepas dari situ ada 200-an orang juga yang sembuh kan begitu ya. Tapi sakit ini secara hakikatnya, kata Ibnul Qayyim, adalah cara Allah untuk membersihkan jiwa kita. Kita dibersihkan sedemikian rupa agar rontoh kemudian runtuhlah berbagai penyakit jiwa, kotoran-kotoran, noktah-noktah yang melekat dalam diri kita ini. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, kalau nggak bersih juga dengan dua itu, yang ketiga Allah bersihkan dengan yang namanya itu musibah. Nah ya, COVID-19 yang semula hanya penyakit, lalu berkembang menjadi krisis ekonomi, ya kan? Kemudian berkembang lagi menjadi krisis, mudah-mudahan tidak terjadi ya, bisa jadi kalau tidak di-cover dengan baik, jadi bisa jadi krisis sosial, boleh jadi loh ya. Dan banyak sektor yang terdampak dari ini semuanya. Makanya memang pemerintah mengalami kondisi dilematis ini, ya. Ibarat kata orang itu mau lockdown, ini dampaknya ke ekonomi. Tapi kalau tidak diambil ini, ekonomi juga demikian rupa keadaannya gitu ya. Jadi memang ini buah si malakama untuk pemerintah kita. Nah, jadi sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, itu yang terjadi.
Ya. Nah yang keempat, kalau tidak juga bisa membersihkan jiwa kita, kata beliau, Allah bersihkan kita dengan beratnya peristiwa sakaratul maut. Ya, jadi sakaratul maut yang berat itu juga cara Allah untuk membersihkan jiwa kita. Nah pertanyaannya sederhana, kita mau dibersihkan Allah dengan 4 cara itu, atau kita membersihkan diri kita pribadi? Ya, nah tentu saja cara yang paling tepat adalah kita harus membersihkan diri kita pribadi. Ya. Nah itu yang kedua, ya, prinsip kedua yang harus kita pegang baik-baik, bahwa ada selalu ada maksud di balik sebuah peristiwa, selalu ada tujuan di balik sebuah kejadian, gitu loh. Nah yang ketiga, nah ini sudah tentu sahabat Yung Aji sudah tahu semuanya dimanapun berada. Ada satu firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu diulangi 2 kali. Ya, jadi begitu Allah menutup pintu kesulitan, dibuka pintu kemudahan. Nah, hal ini kemudian harus kita yakini bersama bahwa Allah pasti tidak akan semena-mena dalam kehidupan kita. Pasti Allah bukakan kemudahan-kemudahan lainnya. Tinggal memang bagaimana kita itu melihatnya. Karena ketika ini terjadi itu, seringkali kita tuh jadi tertutup matanya, tidak bisa melihat celah di balik peristiwa ini. Saya selama musibah ini terjadi, sahabat sekalian, itu sudah menghasilkan sekitar 7 tulisan. Yang dulu mungkin sulit saya akan buat ketika saya dalam situasi normal. Karena saya punya waktu senggang, tidak ngisi pengajian, tidak ngasih pelatihan, akhirnya saya gunakan untuk, jadi HP saya itu saya gunakan tiap hari untuk nulis, gitu ya. Saya berujar sama istri saya, jangan-jangan habis COVID-19 jadi 1 buku nih, jangan-jangan ya dari itu. Nah maksud saya, respon yang saya lakukan itulah yang harus kita lakukan. Bahwa kita harus tetap produktif dengan keadaan yang terjadi hari ini. Orang yang optimis itu melihat celah di balik setiap keadaan yang dihadapinya. Mohon maaf ini, saya berikan sedikit referensi terkait dengan secara psikologis tentang bagaimana kita itu membangun optimisme tadi. Ya, ada tokoh namanya Martin Seligman. Dia ini seorang tokoh psikologi positif, ya. Jadi mengatakan ada beda loh antara orang yang optimis dan orang yang pesimis, ya. Perbedaan antara pria tangguh dan pria cemen, kira-kira begitu, ya. Ini perlu kita perhatikan juga. Ada 3, kata beliau. 1, orang yang optimis itu, kata beliau, dia melihat bahwa yang namanya masalah atau krisis itu sebagai garis turun sementara dalam grafik kehidupannya. Jadi berat dia tuh di grafik naik, ya, dia turun tuh. Tapi dia percaya suatu saat akan naik lagi. Itu orang optimis itu. Tapi orang pesimis, begitu dia melihat ini ada garis turun dalam grafik kehidupannya, dia akan menganggap ini turun terus, ya. Akhirnya dia mengalami kematian. Nah itu yang pertama, kata beliau. Yang kedua, perbedaan orang optimis dan pesimis itu, orang optimis itu dia mengkarantina kegagalannya, krisisnya itu hanya pada satu aspek, tidak boleh melebar pada aspek yang lain. Tapi banyak sebaliknya, orang pesimis itu senangnya ngait-ngaitkan. Dia gagal di satu sisi, gagal juga di sisi yang lain. Contoh misalnya nih, contoh Mas, ya. Dia gagal dalam dalam usaha. Mesti aku juga gagal dalam percintaan, ya. Mesti aku gagal juga dalam membangun keluarga. Jadi dia ini sering berpikir melebar-lebarkan, mengait-mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Nah ini orang pesimis tuh kayak begitu gitu lah. Tapi kalau orang yang optimis, oke, saya gagal di usaha nih, tapi saya tidak akan gagal di usaha yang lain. Saya tidak akan gagal di keluarga saya. Saya tidak akan gagal dalam pendidikan saya dan seterusnya. Jadi dia membatasi, mengkarantina kegagalan itu hanya pada satu dimensi, tidak pada dimensi yang lainnya. Itu. Nah yang ketiga nih, orang optimis itu dia objektif melihat krisis itu, ya. Hari ini teman saya cerita, dia seorang pengusaha, dia punya usaha makanan di Palembang sana, tempat asal saya, Mas. Dia harus merumahkan karyawan-karyawannya sedemikian rupa, dan dia mengatakan, saya satu malam itu nggak bisa tidur karena mikirkan karyawan saya yang tidak bisa mendapatkan penghasilannya. Tapi mau gimana lagi, kata dia, sudah nggak mungkin ini. Bahkan kita lihat di media, pengusaha sudah mewanti-wanti, paling mereka bisa bertahan hanya 3 bulan dalam keadaan seperti ini. Selebihnya mereka tidak lagi bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan PHK besar-besaran. Nah, pengusaha yang berpikir dalam konteks optimisme,
itu akan melihat, oh saya gagal ini bukan karena saya, karena ada faktor eksternal yang mempengaruhi itu. Bahwa COVID ini secara langsung dan tidak langsung melululantapkan usaha saya gitu loh ya. Tapi orang-orang yang pesimis, dia mengembalikan selalu pada dirinya. Dia tidak bisa melihat ada faktor lain yang menyebabkan terjadi krisis atau kegagalan itu. Nah itu ya. Nah monggo sekarang silakan diidentifikasi. Sahabat Yuk Ngaji termasuk kategori orang optimis atau orang yang pesimis. Cuma kan gitu. Ini kan menyangkut pikiran tadi dikatakan itu, pikiran kita. Nah dalam konteks mengelola pikiran inilah yang harus kita lakukan. Makanya saya ambil tokoh ya. Ini tokoh memang bukan dari orang Muslim ya, tetapi menurut saya kalau dia punya kontribusi besar terhadap kita jadikan semacam panduan yang berharga, kenapa kita tidak ambil ya? Karena dalam agama itu kan disampaikan oleh Rasulullah, kalau ada ilmu bermanfaat ambillah, karena itu permata ya yang sebenarnya menjadi milik kita semuanya. Ada tokoh sahabat Yuk Ngaji, namanya adalah Albert Ellis. Nah, ini saya sampaikan bagaimana cara kita memanage pikiran, kan kita bicara tentang seni mengelola pikiran itu. Pertama kata beliau, ya. Ketika kita menghadapi peristiwa, ketika kita marah, takut, sedih, gelisah atau apapun yang sekarang kita alami dalam situasi saat ini, itu sebenarnya terjadi dalam 3 siklus kata beliau. Yang pertama A, yaitu adalah activating event. Pasti ada peristiwa memicunya. Kenapa kita resah, kenapa kita gelisah, kenapa kita takut, itu pasti ada peristiwa pemicunya. COVID ini turunannya apa? Oh, saya nggak bisa bayar cicilan. Oh, apalagi? Yang kira-kira yang sering terjadi itu. Ya, penghasilan saya turun, omset saya jadi berkurang, gitu kan? Itu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita mengalami kekalutan pada saat ini. Nah, maka yang pertama kita harus melihat bahwa reaksi itu timbul dikarenakan ada yang namanya faktor pemicunya, peristiwa yang menyebabkannya. Nah, yang kedua nih, sahabat Yuk Ngaji. Yang kedua, terjadi yang namanya belief, kepercayaan, keyakinan, ya. Kadang ketika peristiwa apapun itu kita ini seringkali menganggap bahwa dia otomatis akan terjadi dalam kehidupan kita, padahal tidak. Sebenarnya ada proses menafsirkan peristiwa yang kita lakukan. Ya, cuma memang peristiwa ini kita tafsirkan dengan sangat cepat, sehingga kadang-kadang sahabat Yuk Ngaji kita itu tidak nyadar bahwa kita sedang menafsirkan peristiwa itu. Ya, ketika tadi misalnya ketika kita gagal di usaha gara-gara COVID ini ya, lalu kita tanpa saya berpikir, memang saya nggak bakat jadi pengusaha, gitu ya. Nah, pikiran ini ada di benak kita dan bentuknya memang tidak kita nyatakan secara terbuka, karena umumnya memang yang namanya belief ini diwujudkan dalam bentuk self-talk, dalam bentuk pembicaraan dengan diri kita sendiri gitu loh, ya. Dan itu terjadi, tetapi walaupun begitu cepat sekelibat ada di benak kita, dia terjadi. Belief itu terjadi. Proses penafsirkan peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, baru terjadi yang namanya consequences atau condition. Jadi ada activating event, ada belief, ada condition atau consequences, ya. Yang ketiga ini maksudnya adalah respon yang terjadi karena penafsiran kita. Oh, setelah kita menafsirkan bahwa saya tidak mungkin keluar dari krisis ekonomi hari ini, keadaan hari ini kita jadi lemah, lunglai, ya. Jadi makan yang nggak enak, tidur pun tak nyenyak dan seterusnya itu terjadi dikarenakan konsekuensi dari penafsiran kita terhadap situasi yang terjadi. Bisa dipahami ya? Nah ini, jadi A, B, C. Nah, bagaimana mengintervensi kita agar kita pulih kembali jadi orang yang optimis? Kata Ellis, ya, sahabat Yuk Ngaji, lakukanlah tahap yang keempat, namanya disputation. Disputation itu artinya kita itu menguji, ya, menelisik kembali pikiran-pikiran kita itu. Jangan-jangan pikiran kita itu banyak yang salahnya. Sambil contoh, ya. Contoh misalnya ada istri nih, suaminya pulang terlambat, dia marah tuh sama suaminya, dia bilang begini, Mas, kamu memang nggak pernah perhatian sama aku. Nah, dia bilang begitu, ya. Atau dia mengatakan, Mas, kamu selalu tidak bisa memegang janjimu. Nah, ya. Coba perhatikan baik-baik 2 kalimat yang tadi saya katakan, benar bukan?
Barangkali orang semua iya itu benar, seringkali terjadi begitu. Tapi sebenarnya pikiran yang muncul dalam bentuk kalimat itu mengandung distorsi. Di mana distorsinya? Ketika si istri tadi mengatakan tidak pernah. Nah, kamu tidak pernah perhatian sama aku. Pertanyaannya apa betul? Si suami tidak pernah sekalipun tidak memperhatikan dia. Jangan-jangan hanya 2-3 kali. Yang lainnya dia sangat perhatian. Nah, ini berarti terjadi kesalahan. Yang kedua dia mengatakan, kamu selalu tidak bertanggung jawab dengan keluarga ini. Apakah betul dia selalu? Apakah tidak ada kesempatan dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya? Enggak juga ternyata, gitu ya. Nah, jadi kita lakukan disputation. Jangan-jangan pikiran-pikiran yang kita munculkan dalam bentuk self talk tadi itu, sahabat Yuhati, itu sebenarnya banyak distorsinya, banyak kesalahannya. Nah, yang terakhir, dia akan melahirkan yang namanya energization, ya. Terjadilah energi baru, walaupun barangkali tidak sepositif 100%, tapi setidaknya pikiran kita lebih netral dalam melihat keadaan itu. Nah, kira-kira kalau mau diperas, bagaimana mengelola pikiran pada saat kita dalam situasi kayak begini, itu bisa menggunakan akronim tadi itu. Activating event, peristiwa pemicu, belief-nya kayak apa, condition atau consequences-nya kayak apa, kemudian lakukan disputation, ya. Lalu kemudian dampaknya apa? Dampaknya ada energi baru, ada semangat baru yang muncul pada diri kita sehingga kita tidak sepenuhnya suntuklah menghadapi keadaan kita hari ini, gitu ya. Nah, itulah sahabat Yuhati yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pemaparan kepada kita semuanya. Bagaimana kita kemudian menyikapi musibah ujian ini dengan positif, ya. Nah, terakhir kali saya juga ingin mengatakan kepada kita semuanya satu firman Allah satu lagi di ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita di luar batas kemampuan yang kita miliki, ya. Artinya percayalah bahwa ini ada batasnya, ada batas, ada limitnya, dan batasannya itu adalah kemampuan kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan sebaik mungkin, dan itulah panduan-panduan spiritual dan psikologis yang bisa saya berikan agar kita tough, ya, kita tangguh ketika menghadapi berbagai ujian seperti sekarang ini. Begitu Mas, ya, sebagai pemaparan pembuka dari saya bagaimana kita menyikapi ujian ini dan tetap selalu bahagia, gitu. Masya Allah. Oke. Baik, sekarang ini ada pertanyaan Ustaz yang masuk. Iya, oke. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara edukasi yang baik dan efektif agar tidak terkesan menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Terutama di media sosial yang terkesan banyak kepentingan dan juga potensi menjadi korban hoax. Ya, baik. Yang pertama, kita ini harus, menurut saya, pertama harus tetap semangat tabayunnya, ya. Tabayun itu harus kita selalu bangun. Cek, recheck kembali. Check and recheck kembali. Jadi kita harus benar-benar itu mengambil kepada sumber-sumber yang kredibel. Mohon maaf ya, hari ini sahabat yang ngaji dimanapun berada, kita itu mudah sekali mereshare sesuatu yang itu belum jelas sumbernya, asalnya dari mana. Makanya kalau kita mau share, itu diupayakan dari sumber yang punya kredibilitas, otoritatif, ya. Jangan ini saja tidak jelas gitu ya, apalagi yang sifatnya, mohon maaf tuh, yang partisan, ya. Yang partisan itu sangat mungkin terjadi, ya. Contohnya, saya beri contoh ini. Kemarin sempat rame di jagat media sosial maya itu tentang ini, tentang kepala negara yang kepala daerah yang paling besar memberikan alokasi dana penanganan COVID-19. Coba pahami baik-baik logikanya. Ini kan hanya yang namanya musibah itu hanya alokasi. Alokasi itu hanya estimasi, perkiraan. Kira-kira di Jakarta itu sekian M, ya, Jawa Tengah sekian M atau sekian T gitu kan. Itu hanya perkiraan. Yang namanya perkiraan itu ya bisa nambah, bisa kurang. Dan logikanya makin sedikit yang dikeluarkan kan makin bagus gitu ya. Karena setelah ini berlalu kan pasti butuh yang lainnya, recovery ekonomi, ya, recovery pariwisata misalnya dan seterusnya. Tapi yang terjadi di dunia maya kita lihat saling bangga-banggakan, ya. Yang satu membanggakan ini lebih gede, ya, yang itu lebih gede, dan kita lihat setiap waktu mereka juga mengalami perubahan-perubahan tergantung kasus yang terjadi di daerah masing-masing. Nah, jadi sahabat yuk ngaji, yang pertama kita harus cek and recheck kembali. Yang kedua, akan lebih bagus lagi ketika kita itu
dalam men-share itu informasinya lengkap, tidak sepotong-potong, ya. Informasinya lengkap itu, data yang lengkap itu membuat orang itu menjadi jernih di dalam melihat persoalannya. Makanya saya kenapa lebih suka menuliskan tulisan di Facebook saya misalnya begitu, karena tulisan itu utuh dipahaminya. Tapi kalau hanya statement ya, itu timbul yang terjadi seringkali malah terjadi syakwa sangka dan sebagainya. Padahal jelas kan kita dilarang untuk melakukan syakwa sangka semacam itu. Begitu, Mas. Pertanyaan selanjutnya, Tan. Iya. Apa tindakan kita terhadap orang-orang yang telah gagal untuk memanage pikirannya sehingga ditakutkan berpotensi tersebar pula kepada orang-orang di sekitarnya? Misalnya saja bisa terkena psikosomatik atau menjadi parno dan lainnya. Iya, baik ya. Sebenarnya pendekatannya sudah saya sampaikan tadi itu, ya, pendekatan tadi itu. Misalnya begini, sekarang itu kan batuk gitu aja, itu sudah curiga orang gitu ya. Padahal boleh jadi saya batuk karena memang saya lagi nggak enak gitu ya. Tapi kita tiba-tiba sekarang terjadi fenomena paranoid gitu loh ya. Kita paranoid lihat orang batuk gitu loh ya. Musola saya sholat itu, Mas, sekarang makin lama makin sepi gitu ya. Tinggal penghuni-penghuni terakhir aja gitu ya. Dan anehnya begini di masa kadang-kadang, di musolahnya sepi, tapi mereka berkumpul di pos kamling, ya, berkumpul di depan-depan gerbang, ngobrol sana ngobrol sini, rokok sana rokok sini, dekat-dekatan jaraknya, dan itu dilakukan berjam-jam dari mulai habis maghrib sampai dengan tengah malam. Alasannya apa? Ya untuk menjaga lockdown daerah gitu loh. Sementara coba perhatikan, di musola itu efektif sekali. Datang langsung wudhu, katakanlah begitu kan ya, langsung sholat sunnah, iqomat, sholat berjamaah, sholat sunnah, cabut. Gak sampai 10 menit rampung urusannya itu. Dan tidak terjadi komunikasi, sangat minimal komunikasi itu. Tapi orang takut ke musola. Kadang aneh kan? Kita tuh aneh. Lucu bin ajaib kita itu gitu ya, menyikapi keadaan itu dengan cara semacam itu. Jadi ada satu sisi kita jadi orang yang sangat paranoid, di sisi lain kita melakukan kebodohan-kebodohan yang tidak perlu gitu loh ya. Nah jadi sahabatku dimanapun berada, jangan sampai sahabat yuk ngaji juga bodoh kayak begitu gitu loh saya gitu loh ya. Jadi kalau saya pribadi kita boleh khawatir, tetapi kan kita tidak boleh berlebihan ya. Nah terhadap orang yang kayak begitu itu, saran saya lakukan 5 langkah tadi itu. Ketika dia bilang, awas lo, nanti kamu ketularan kalau sering-sering ke musola lo, ketularan COVID. Kita jelaskan ya kepada dia, loh saya kesana ini, kita sudah melakukan protap yang bagus. Satu misalnya ketika sholat itu kita sampaikan, kami juga di seluruh jamaah diinstruksikan untuk memakai masker misalnya begitu ya. Yang kedua, jarak antar jamaah itu tidak dirapat-rapat di bawah 1 meter 1 meter. Kemudian dipercepat khutbahnya. Contoh misalnya begitu ya. Ini kan bisa dilakukan sebenarnya. Tetapi sekarang yang terjadi itu adalah kita ini kadang mengalami tadi paranoid yang berlebihan. Ya, paranoid juga sudah pasti berlebihan gitu ya. Nah, tetapi ketakutan yang berlebihan dan itu yang tidak boleh. Kita ini jangan sampai takut kepada COVID tapi tidak takut sama Allah gitu loh ya. Itu yang salah juga gitu loh. Toh kita sudah diberikan oleh Allah sejumlah ikhtiar untuk meminimalisir itu. Satu, menjaga kesehatan. Itu tadi protapnya dijalankan. Yang ketiga, jangan lupa ada doa juga dong. Ya, kita kan punya doa juga. Ajari dengan doa mereka itu. Ada doa kan dalam surat Al-Ma'surat itu kan? Ada 8 hal yang kita mintakan itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang pertama itu loh. Ya Allah, hindarkan aku, jagalah aku, peliharalah aku dari apa? Dari gelisah, dari ketakutan, kekhawatiran dan ketakutan. Nah, jadi itu kalau kita sudah doa begitu, protapnya dijalanin, insyaallah ya. Saya termasuk menyarankan kita jangan juga terlampau takut, tapi juga jangan terlampau berani, jangan nekat. Itu Mas ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Apakah peran yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat terhadap berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini? Yeah. Terutama bisa bekerja sama lain dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah agar satu pemikiran untuk melawan COVID-19 dan meningkatkan kesadaran di tengah situasi yang sulit seperti sekarang. Iya. Oke, partisipasi ini penting ya, karena memang terhadap kebijakan itu kan reaksi publik itu kan bermacam-macam ya. Satu, ada yang menolak
Ada yang menolak, ya. Jujur aja ada yang menolak itu kan, yang mentah-mentah menolak hal ini, ya. Dimana karena ini dianggap mengancam, dianggap memberangus kebebasannya, mengancam ekonominya, maka dia menolak kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu terjadi, kita lihat. Yang kedua ada yang patuh, ya. Orang patuh itu ya sekadar taat aja gitu loh. Jadi kalau pemerintah bilang begini, ya udah dia jalanin. Disuruh isolasi 2 minggu, ya dia jalanin 2 minggu gitu ya. Tetapi setelah itu ya dia tidak akan lakukan lagi ketaatan itu gitu loh. Kemudian ada lagi melakukan lebih tinggi, lebih hebat lagi, namanya bekerja sama. Jadi orang yang begini ini sudah mulai memberikan partisipasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Kemudian yang keempat, sahabat Yuk Ngaji, dia melakukan juga yang namanya lebih tinggi lagi, komitmen, ya. Komitmen itu adalah orang yang bahkan melakukan upaya-upaya ekstra agar kemudian upaya pemerintah itu dibantu sedemikian rupa, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya mereka menggalang dana, mereka membantu alat itu? APD, ya, APD, bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang intinya itu meringankan beban pemerintah, ya. Nah, lepas dari itu, setidak-tidaknya jangan masuk kategori yang paling jelek tadi, nolak itu, ya. Minimal kita patuh dengan apa yang disampaikan umara, kita ikuti bagaimana yang mereka sampaikan, kita ikuti. Social distancingnya kita jalani, ya. Suruh pakai masker, ya oke, kita lakukan. Saya nggak pakai masker karena lagi ada acara ini kan gitu ya. Nah, jadi kemudian lebih bagus lagi juga ada kerjasama, penggalangan dana, ya. Pokoknya intinya adalah bagaimanapun apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan penyelamatan terhadap krisis ini, mari kita kerjakan. Ya, ingat baik-baik. Allah mengatakan kalau kita menyelamatkan satu nyawa, kita kan itu sama halnya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia, ya. Jadi bayangin kalau kita sampai menggalang dana, bahkan membantu dengan konkret upaya-upaya yang lainnya, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi tentu saja setiap orang beda-beda. Saya pribadi misalnya karena saya punya kemampuan yang menulis, ya sudah, saya menyebarkan tulisan, ya. Saya memberikan semangat dengan quote-quote yang bisa saya sampaikan. Intinya, sahabat Yuk Ngaji, apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjain, ya. Nah, tapi tadi jangan melakukan kebodohan-kebodohan yang tidak perlu. Tadi saya sampaikan itu, ya. Kita nggak mau ke musola, tapi ngobrol, nongkrong, ya, di gapura sampai bermalam-malam. Jangan-jangan kita yang jadi ODP-nya gitu, ya. Nah, jadi yang begini-begini harus kita hindari. Dan kalau bisa, ya teman-teman kita yang begitu juga diingatkan, diatur, ya boleh jaga di gerbang. Berapa orang dibatasi, ya kan? Sekian jam diganti lagi yang berikutnya. Jadi tidak ya termanage lah, terkelola gitu loh. Tidak kemudian ngawur kita mengerjakannya itu. Dan ini yang mestinya ada di dalam kehidupan kita. Mohon maaf ya, kita ini memang terbiasa sekali untuk tidak melakukan itu secara terarah, secara termanage, ya, sehingga semuanya itu jadinya kesannya sembrono untuk kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan lewat acara ini, bagi sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, punya teman, punya sahabat, punya saudara di kampung yang melakukan tindakan begini, yuk kita luruskan, kita perbaiki lagi sistemnya itu, agar tindakan-tindakan yang sudah bagus itu menjadi lebih sempurna lagi kebaikannya itu. Itu, Mas. Terima kasih, Ustaz. Iya. Mungkin sedikit lagi nasihat untuk closing statement. Oke, baik, ya. Sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, ya. Saya ingin menyampaikan satu quote saja, ya, dari seorang tokoh. Namanya adalah, tokoh tersebut nama beliau itu Abu Talib Al-Makki, ya. Al-Makki itu mengatakan begini: ketika ada sebuah masalah datang dalam kehidupan kita, lalu kita sempit hatinya, menggerutulah kita ke sana kemari, tak mampu kita mengendalikan ucapan-ucapan kita, lisan kita dengan mudah menceritakan seluruh masalah kita kepada orang lain. Maka kata Syekh Abu Talib Al-Makki, masalah itu sudah menjadi bala dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, kalau ada masalah, musibah, krisis terjadi dalam kehidupan kita, kita sempit hatinya, sempit jiwanya, tapi kita selektif dalam menceritakan masalah kita, tidak pada semua orang, hanya pada orang-orang tertentu. Maka kata beliau, masalah itu sudah menjadi penggugur dosa kita. Tapi
Yang lebih bagus lagi kata Syekh Abu Thalib Al-Makki, kalau ada masalah datang dalam kehidupan kita, kita menerimanya dengan ridho, dengan ikhlas, ya. Kemudian tetap berikhtiar dan bertawakal pada Allah setelah berikhtiar itu, kata beliau, maka masalah itu, krisis itu menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari bercermin dari penjelasan Syekh Abu Thalib Al-Makki itu. Kita termasuk yang mana, ya? Kayaknya nggak banyak yang masuk level 3 nih kayaknya, ya. Kebanyakan kita itu berada di level 1, di level 2 gitu ya, kira-kira begitu. Nah, marilah mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam renungan kita. Ya, kita semua susah. Anda bisa lihat juga kesusahan di wajah saya juga kita ada. Tetapi sudahlah, kita tidak usah menggerutu. Mari kita bergandengan tangan dalam pengertian maknawiyah, ya, agar kita sama-sama menghadapi ini dengan baik, dan insya Allah setelah krisis ini kita menjadi orang yang lebih tangguh lagi, ya. Setidak-tidaknya besok ketika kita sudah tua, kita cerita dulu tahun 2020 kami menghadapi pandemi hebat corona. Loh, apa yang kakek lakukan waktu itu? Ya cuma tidur-tidur gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Loh, kok bisa ya begini-begini kita ceritakan, ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Ini sebuah cerita yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita tentang satu episode kehidupan kita yang menarik pada tahun 2020 ini, ya. Ternyata 2020 memang cantik nomornya, ya. Tapi kejadian tahun ini ternyata memang banyak di antara kita yang harus mengencangkan ikat pinggang menghadapi itu semuanya. Begitu Mas, ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sekali materinya teman-teman. Nah, demikian teman-teman materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Kiki bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.